Rasengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Abdillah dengan NIM 6120 1230 173, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Primagraha. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang definisi, histori, dan background bisnis internasional, serta materi tentang globalisasi dalam bisnis internasional. Untuk materi yang pertama, yaitu ada definisi dan latar belakang bisnis internasional, yaitu definisi. Bisnis internasional adalah seluruh aktivitas bisnis yang melibatkan transaksi antara dua negara atau lebih. Aktivitas ini tidak hanya sebatas perdagangan barang, ekspor atau impor, tetapi juga mencakup yang pertama ada jasa, yaitu perbankan, asuransi, transportasi, dan pariwisata. Selanjutnya ada investasi, yaitu penanaman modal asing atau FDI dan portofolio saham luar negeri. Dan yang selanjutnya ada lisensi dan waralaba, yaitu seperti McDonald atau Starbucks yang beroperasi secara global. Yang selanjutnya ada latar belakang dan motivasi bisnis internasional. Mengapa perusahaan melakukan bisnis lintas negara? Jawabannya yaitu yang pertama ada perbedaan sumber daya. Tidak ada negara yang memiliki semua sumber daya alam, yaitu manusia dan teknologi secara mandiri. Yang kedua yaitu perluasan pasar. Untuk mencari konsumen baru di luar pasar domestik yang sudah jenuh. Yang selanjutnya ada efisiensi biaya, yaitu mencari bahan baku atau tenaga kerja yang lebih murah di negara lain. Selanjutnya ada persaingan, yaitu mengikuti kompetitor yang sudah lebih dulu ekspansi ke luar negeri. Nah, materi yang selanjutnya ada histori bisnis internasional. Sejarah bisnis internasional dibagi menjadi beberapa era besar. Yang pertama ada era masa kuno, dengan karakteristik utama perdagangan melalui jalur darat atau jalur sutra, dan jalur laut atau jalur rempah antara Tiongkok, India, dan Eropa. Selanjutnya ada abad ke-16 dan 17, yaitu munculnya perusahaan dagang raksasa pertama seperti VOC Belanda dan EIC Inggris yang didukung oleh negara. Selanjutnya ada revolusi industri, penggunaan mesin uap dan transportasi modern atau kereta api dan kapal uap, mempercepat produksi dan pengiriman barang lintas benua. Dan yang selanjutnya ada pasca Perang Dunia II, yaitu pembentukan lembaga global seperti IMF, Bank Dunia, dan GATT, atau yang sekarang biasa disebut dengan WTO, untuk menciptakan aturan perdagangan dunia yang stabil. Dan yang terakhir ada era digital. Nah, era digital ini adalah munculnya internet dan e-commerce yang membuat UMKM pun bisa melakukan transaksi internasional dengan sangat mudah. Untuk materi yang selanjutnya yaitu globalisasi dalam bisnis internasional. Yang pertama di sini ada definisi globalisasi. Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Dalam bisnis, globalisasi berarti hilangnya batas-batas ekonomi antar negara, sehingga dunia menjadi satu pasar besar yang saling bergantung. Yang selanjutnya ada dua dimensi utama globalisasi. Yang pertama yaitu ada globalisasi pasar, yaitu penggabungan pasar-pasar nasional yang berbeda menjadi satu pasar global yang besar. Contohnya adalah Apple menjual iPhone yang sama hampir di seluruh dunia. Nah, dan yang selanjutnya ada globalisasi produksi, yaitu pengadaan barang dan jasa dari berbagai lokasi di seluruh dunia untuk mengambil keuntungan dari perbedaan biaya dan kualitas faktor produksi.
Contohnya ada mobil Toyota yang komponennya dibuat di berbagai negara ASEAN, namun dirakit di negara Indonesia. Nah, di sini ada pendorong utama globalisasi. Yang pertama yaitu ada penurunan hambatan dagang, yaitu adanya perjanjian perdagangan bebas atau Free Trade Agreements. Selanjutnya ada perubahan teknologi, yaitu kemajuan dalam mikroprosesor, internet, dan transportasi udara atau laut yang sangat cepat dan murah. Selanjutnya ada saling ketergantungan. Negara-negara semakin bergantung satu sama lain untuk stabilitas ekonomi mereka. Dan yang selanjutnya di sini ada dampak globalisasi terhadap bisnis. Yang pertama di sini ada dampak positif, yaitu dampak positifnya adalah akses pasar yang lebih luas bagi produsen, konsumen mendapatkan pilihan produk yang lebih beragam dengan harga bersaing, terjadinya transfer teknologi dan pengetahuan antar negara. Dan yang selanjutnya yaitu ada dampak negatif atau tantangan, yaitu persaingan yang sangat ketat bagi industri lokal, risiko krisis ekonomi global yang cepat menular atau efek domino, dan isu lingkungan dan eksploitasi tenaga kerja di negara berkembang. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan dalam penjelasan materi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.